Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat persiapan Asrama Haji Sukolilo, Embarkasi, Surabaya. Ini berbagai persiapan sudah dilakukan, bahkan sudah hampir selesai, mulai dari proses elektrisasi, memastikan lampu, AC, kemudian tangga eskalator, ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Nanti pada tanggal 1 Mei mendatang akan mulai datang sebanyak 4 kloter, 3 kloter dari Tulung Agung dan juga 1 kloter dari Kediri, di mana jumlahnya ini berkisar sekitar 1.128 jemaah haji yang akan memasuki di Asrama Haji Sukolilo ini. Mereka nanti hanya 1 hari saja di sini akan melakukan manasik, kemudian tanggal 2 Mei-nya langsung terbang menuju ke Tanah Suci. Nah, ini adalah persiapan yang sudah dilakukan kemarin, sudah ada pemasangan X-ray sebanyak 5 unit. Kemudian ada di gedung tempat saya mengabarkan saat ini 1 unit, di gedung Bir Ali, kemudian di gedung Musdalifah ada 2 unit, dan juga gedung Mina juga ada 2 unit lagi. Selain X-ray juga dipasang metal detector. Ini kemarin sempat kami konfirmasi, tujuannya adalah untuk memastikan supaya bawaan para jemaah ini aman begitu. Tidak lagi ada barang-barang yang unik ataupun aneh. Biasanya tahu sendiri kalau misalnya jemaah dari Indonesia membawa cobek, membawa rice cooker, alat-alat masak, kemudian semacam gunting ataupun potongan kuku yang mereka ini informasinya tidak tahu. Nah, ini dapat disisir di sini sehingga nanti pada saat mereka tiba di bandara tidak perlu lagi melakukan pembongkaran dari koper-koper mereka, dan ini akan menghemat waktu untuk mereka melakukan proses check-in sampai dengan nanti boarding dan juga terbang. Kemudian untuk ratusan kamar juga sudah bersih semua, bahkan lantainya pun sudah kinclong, artinya sudah 100% Asrama Haji Sukolilo ini siap menyambut kedatangan dari calon jemaah haji Embarkasi Surabaya. Nah, total di Jawa Timur sendiri ada 35.168 jemaah dan semuanya sudah melakukan pelunasan, artinya secara administrasi ini sudah selesai semua dan mereka ini akan siap berangkat untuk menuju ke Tanah Suci. Nantinya di sini juga akan diberikan pembekalan, tidak hanya masalah doa, tapi juga akan diberikan pembekalan bagaimana nanti tinggal di Tanah Suci sehingga mereka ini tidak jet lag istilahnya begitu, tinggal dengan budaya yang berbeda yang ada di Tanah Suci. Sementara itu kembali ke Rivi dan juga Putri. Oke, artinya Yasin dan tim akan bersiap juga ya menyambut calon jamaah yang akan berangkat besok lusa ya, tanggal 1 Mei yang akan masuk ke asrama haji, tidak hanya di Sukolilo tapi di 7 embarkasi ya, yang akan juga memberangkatkan calon jemaah haji. Kembali lagi saya ke narasumber nih, ke Pak Zen lagi deh Pak Zen. Asrama haji ini sebetulnya kan hanya apa ya, tempat untuk singgah lah gitu Tunggu ya. penerbangan. Tapi apakah akan ramah juga terhadap calon jemaah haji? Karena gini, biasanya ini tipikal psikologi, nah ya kan, kalau udah dapat pelayanan yang kurang baik, nanti kan bad mood. Ke bawah tuh sampai sana. Ujung-ujungnya seat belt masih kepasang tapi udah marah-marah gitu. Gimana Pak Zen? Jadi begini, arahan Pak Menteri Agama Profesor Kiai Nasaruddin Umar itu semua kita petugas ya di Kementerian Agama sama juga di BP Haji agar memberikan layanan yang berkualitas kepada jamaah. Apa itu? Ya, pastikan bahwa seluruh SOP berjalan. Begitu jamaah masuk di embarkasi atau asrama haji itu tersenyum. Nah, naik maskapai juga nyaman di atas. Betul. Maskapai, turun di pesawat di Jeddah atau Madinah juga aman dan nyaman. Kehusyuan terjaga. Ya, dan balik ke tanah air juga senyum bahagia seperti Kak Maman tadi supaya mereka haji mabrur. Karena ini kan haji ini merupakan romantic destination of the heart of Islam. Itu menjadi destinasi spiritual yang sangat didambakan seluruh umat Islam di dunia. Jadi to go to Makkah, go to home. Jadi kembali ke Makkah itu seakan-akan kembali ke rumah sendiri. Jadi pastikan semua SOP berjalan dengan baik. Nah, untuk ini kami di Kementerian Agama untuk tahun ini sudah ada one stop services. Ya, ini Kang Maman pasti tahu itu. Kemudian kami juga ada aplikasi namanya Munakasa. Munakasa ini bukan ujian skripsi, tapi Munakasa ini adalah manajemen unit layanan UPT embarkasi kita yang aplikasi itu memberitahu kepada semua jamaah tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kamar berapa masuk di embarkasi. Jadi mereka sudah bisa tahu tuh,
Oh ini saya kloter ke-7 di Banjarmasin atau di Surabaya. Oh saya mestinya masuk jam 1 siang. Ikutin aja pedoman Ikuti itu. aja pedoman. Berarti jadwal aktivitas selama di Mekah juga ada di aplikasi itu? Enggak, ini harus untuk di Indonesia saja. Oke. Ini oke. Ya, ya. Nah, bagaimana pengetahuan pemahaman calon jemaah terkait dengan standar yang sudah berbasis IT ini atau berbasis aplikasi ini gitu Pak Zen? Ya tadi seperti Kak Mama sampaikan, kita harus melakukan sosialisasi secara masif lewat manasik haji. Dan itu sudah digenjot Pak dari awal? Nah, kemudian kita sudah membuat video-video. Ah. Video-video bisa dilihat. Yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ya, video itu umpamanya bagaimana tata cara naik pesawat. Ah, iya, iya. Ada semua di situ, masuk di toilet. Nah, itu penting ya. Tata cara buka sabuk pengaman gitu ya Pak. Iya, jangan Zen ya. sampai ada jamaah haji naik lift, tiap keluar lift hilang sendalnya. Karena Batas suci gitu ya. Jadi hal-hal teknis seperti ini kita sudah antisipasi. Ya, mudah-mudahan saja ini. Dan kemudian seperti tahun kemarin, tahun ini 3 embarkasi kita, 3 bandara kita sudah fast track seperti kemarin, tapi kualitasnya diperbaiki. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi fast track ini adalah proses imigrasi yang dilakukan di Indonesia. Jadi semua dokumen paspor semua di 3 bandara, Soekarno-Hatta, di Sumarmo, Solo, dan Surabaya. Oke. Jadi sehingga begitu pesawat jamaah sudah naik di pesawat, kemudian landing di Jeddah atau Madinah, semua sudah selesai urusan. Jadi mereka nggak perlu antri panjang lagi untuk imigrasi di sana? Tinggal keluar dari bandara, kemudian naik di bus, cari hotel. Ya, udah. Oh. Oke. Oke. Pak Zen, saya juga penasaran. Kan tadi seleksi PPIH-nya juga ketat nih. Terus tadi juga Pak Zen juga menyampaikan sudah dipastikan lah semua petugas ini akan senyum, menyambut, senyum, melayani. Selain Nakes, TNI, Polri yang mereka punya keahliannya, mungkin petugas-petugas lainnya pembekalannya bagaimana? Seperti apa? Apa sih yang dibekali begitu untuk melayani para jemaah ini? Bekal kesabaran menghadapi calon jemaah gitu. Lansia misalnya gitu. Iya. Ya itu materi-materinya banyak ya. Termasuk kita mendatangkan motivator, tadi psikolog. Kemudian kita yel-yelnya juga ya. Semangat. Haji Mabrur, semangat. Gimana tuh ya? Ini mataku, mata kiri kan. Ya. Bukan ya, bukan. Dan itu senyaman mungkin ya. Kemudian di proses bimbingan teknis itu juga ada MCU, medical check up secara keseluruhan. Apakah ini betul-betul sehat ya kan? Kemudian ada vaksin, materi-materinya saya juga bawa materi. Ya, bagaimana supaya mereka itu seperti Kiai Maman sampaikan tadi, kemabrurannya itu bukan karena banyaknya melaksanakan ritual ibadah. Justru ketika melayani jamaah, disitulah kemabruran haji para petugas. Ya, jadi jangan sampai ada ego, udahlah begitu lowong langsung lari lagi tawaf, sa'i. Padahal mereka adalah petugas. Dan kita sangat ketat untuk ini. Itu ada bajunya itu Pak, dipakai baju petugasnya dan saya lihat yel-yelnya performance tahun ini kalau kita lihat kemarin ya. Lebih 300 orang itu yang kita lepas oleh Pak Dirjen dengan Pak Irjen, BP Haji juga bersama-sama. Saya lihat memang performanya sudah orang-orang ikhlas lah untuk melayani jamaah kita. Kang Maman, isu konsumsi, ya kan, isu maktab layak atau tidak, menghadapi juga ada juga mungkin kita juga sudah melakukan semacam kayak forecasting weather ya, karena kan seperti tahun berapa tuh. Hujan yang tiba-tiba mengguyur di Arafah yang kemudian menyebabkan maktab kita jadi basah, bahkan juga tergenang air seperti ini. Ini penting nggak sih sebetulnya untuk selalu berkala terus-menerus dicek seperti itu? Iya, sangat penting. Satu, ada perubahan manajemen di Mekah itu, di Arab Saudi itu. Dulu zaman 70-an ada syekh. Nah, ini. Lalu syekh itu perorangan kan. Lalu dibikinlah semacam yayasan, namanya muassasah. Tapi muassasah pun belum merasa cukup. Dia harus punya badan hukum, namanya sang syarikah. Nah, syarikah ini dia harus mengajukan diri untuk lolos dalam semacam tender dengan Kementerian Agama. Ada sekitar 14 atau sekian syarikah yang ikut, lalu hanya terpilih 8. Nah, yang 8 inilah dia yang nanti menawarkan, misalnya hotelnya di mana, di wilayah apa. Lalu nanti cateringnya, kita hanya memberikan beberapa standarisasi. Misalnya
yang saya selalu bilang harus selalu ada bumbu yang ada tes Nusantaranya. Yang kedua, orang Indonesia tuh nggak terlalu banyak makan. Ini kan kadang-kadang dikasih ayam atau ayam kalkun atau apa gede banget. Nggak usah. Yang penting dia betul-betul rasanya enak, lalu pas dan penyajiannya pas gitu. Nah itu pula yang kita minta misalnya kalau kita ngecek di Arafah dan lain sebagainya, kita bisa nguji misalnya di Arafah kenapa karpetnya itu tidak sesuai dengan spek biaya yang kita keluarkan. Nah hari ini bisa terbuka seperti itu. Kalau dulu enggak. Saya pernah tanya waktu pas COVID itu, saya bilang kenapa ini karpetnya kok kecil begini? Dia bilang, we lost 2 years. Kita 2 tahun nggak dapat untung, wajar aja kalau ngambil untung. Itu pihak Saudi? Pihak sana. Kan itu semua mereka, syarikah itu. Nah cuman ada orang kita yang ikut-ikutan jadi broker sih. Saya tanya begitu, tiba-tiba ada orang Indonesia nih. Gini Pak Maman, saya bilang Anda orang Indonesia diem. Saya hanya mau ngomong ini duit jamaah haji harus sesuai dengan uangnya. Betul. Jadi kita harus berani. Makanya Badan Haji ke depan, karena setelah ini terakhir kan, Kementerian Agama. Berikutnya kan BPH Haji. BPH Haji. Saya bilang ke Badan Haji, ke Pak Daniel, termasuk kemarin saya ngobrol sama Gus Irfan. Saya bilang, petugas haji itu bukan hanya ustadz. Tapi orang yang tahu persis berapa harga hotel, berapa kapasitas hotel, bebannya, ukurannya, karpetnya, manajemennya. Kalau semuanya ustadz nanti insya Allah barokah. Insya Allah. Itu nggak akan selesai. Kita ini soal manusia, soal pesawat. Kang Maman ini menarik. Soal pesawat. Kita nggak bisa nawar karena ustadz nggak tahu apa-apa kan. Soal itu. Tapi berapa aftur? Berapa harga handling? Berapa dan sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi. Seperti itu. Dulu Garuda merasa ini loh penjelasan dan sebagainya. Loh sekarang ada tutorial cara ngitung aftur, tutorial cara parkir tuh berapa. Saya bilang jangan mengajari kita, hari ini kita ada tutorial itu. Nah itulah yang penting. Tetapi saya yakin ya, saya optimis banget, inilah ujian kita sekarang. Pertanyaannya adalah, ada apa kira-kira? Karena tiap haji itu ada aja. Sekarang keren. Maksud pertanyaan saya itu. 15 tahun keren nongkrong, hari ini kerennya disingkirin. Jadi luas. Berarti insya Allah tidak ada yang kena keren kan. Yang kedua, dulu ada pintu yang bruk. Nggak dikasih tahu ini suara apa. Orang wah berlarian. Sekarang ada kasih tahu. Sebaiknya Anda melalui pintu anu karena pintu anu sudah penuh. Kayak gitu itu udah oke. Nah makanya poin terakhir saya yang paling penting adalah beri pengetahuan kepada masyarakat soal cuaca ekstrim. Kemarin Madinah 42 derajat. Cuaca ekstrim itu kan. Kayak cuaca ekstrim. Jadi dikasih tahu, jangan terlalu yakin Allah akan menolong kita. Nggak usah pakai kacamata, nggak usah pakai apa waktu pas dia jalan-jalan. Kayak itu, lihat cuaca. Terakhir nih, saya ingin menegaskan kembali, beritahu jamaah bahwa yang terpenting itu ingat-ingat tanggal 89 Zulhijjah. Jadi jangan terlalu datang ke Mekah, di maktab atau di Madinah, semangat ibadah. Pas final, puncak acara sakit. Itu merepotkan kita yang harus menggotong, merepotkan yang lain. Jadi ingat-ingat, puncak ibadah itu persiapan 8 sehat, 9 wukuf. Oke, kalau gitu. Jadi perlu atau tidak bawa rendang bumbu-bumbu di Indonesia? Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu, ya kan? Fokus saja ibadah, makan secukupnya, jaga kesehatan. Yel-yel perlu? Yel-yel perlu dong. Coba. Mana Ka'bah Bu? Di dadaku. Bang, terima kasih Kang Maman Imanul Haq, terima kasih Pak Muhammad Zain atas waktunya pagi ini Pak. Kita akan sama-sama memantau ya bagaimana penyelenggaraan mulai dari di tanah air, di Mekah hingga nanti kembali lagi di tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih punya informasi menarik lainnya. Ada pengunjung pameran pemerintah Arab Saudi dan Indonesia di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang membludak. Bahkan ada yang pingsan karena tidak kuat mengantri selama berjam-jam. Sesaat lagi kami akan kembali.